Jadi apa itu dingin? Si ini tadi nih siapa nih? Jadi apa dingin apa panas? Westi, apa itu dingin? Ya, Pak. Eh, suhu suhu ruangan itu lebih lebih rendah daripada suhu kita. Benar nggak? Suhu ruangan lebih rendah, oke. Kalau si Hanafi megang si Ya, Pak. Oviandanya baru mandi. Ya nggak? Terasa dingin, terasa apa Hanafi badannya Ovianda dipegang? Ya, Pak. Hmm. Hanafi, Oviandanya baru mandi. Kamu pegang Ya, Pak. tangannya. Nah, terasa apa? Harusnya terasa lebih dingin, Pak. Apa terasa lebih dingin? Karena dia baru baru mandi, Pak. Ya itulah yang ditanya. Dia baru mandi itu kenapa rasa lebih dingin dia baru mandi? Kalau Eh, kita mandi setelah kita mandi kita rasa apa? Lebih dingin atau lebih panas dari sebelumnya? lebih dingin dari sebelumnya. Oke, betul. Kenapa lebih dingin dari sebelumnya? Eh, karena mungkin kita kan mandi menggunakan air, Pak. Di mana air itu memiliki kandungan energi yang lebih rendah dari suhu badan kita, Pak. Ya, oke, hampir betul. Terus, Sehingga menyebabkan betul. Apa itu dingin? suhu Hampir betul. Ya, jadi eh, apa namanya air tadi bisa sedikit menurunkan suhu di tubuh kita, Pak. Sehingga menjadi timbul perasaan dingin. timbul perasaan dingin. Tadi sudah hampir betul. Ini salah lagi. Jadi Gimana apa tadi eh, airnya kenapa waktu mandi itu? air itu memiliki air itu memiliki kandungan energi yang lebih rendah dari suhu tubuh Hmm, kita, Pak. jadi sudah ambil Jadi, pinpan kamu nih kan? iya, Pak. Nah, jadi apa? Gimana Eh, kaitannya dengan pinpan konveksi? Airnya kan ngalir. Jadi jadi kandungan yang Proses ada penguapan, Dok. penguapan, ya hampir betul lah, tapi belum betul. Yang mandi dulu lah. Kenapa waktu mandi, setelah mandi kita merasa lebih dingin setelah diguyur air? tadi kan kandungan energi air itu kan lebih rendah, Pak. Jadi Hmm, apabila kita terkena air, maka energi energi air tadi akan tertransfer ke tubuh, Pak. energi air tertransfer. Kalau energi itu perpindahan energi dari apa? Dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah, Pak. Nah, air energinya lebih tinggi dari tubuh. Lebih rendah, Pak. Jadi kalau air lebih rendah, jadi Jadi energi perpindah pindah dari air ke tubuh. dari dari rendah ke tinggi, Pak. Hah? Dari rendah ke tinggi. Nah, kau pinpan dapat apa? Seperti, Pak. Oh, pantas lah. Dava, masih Dava kita tanya sekarang. Hidupkan mic-nya Dava. Ya, Pak. Ya ini nanti kita kasih kuliah, tidak tahu ngerti apa dingin. Kenapa habis mandi kita rasa lebih dingin? Tadi sudah sebagian sudah dikatakan Hanafi, tapi melanjutkannya, ya kelanjutannya salah, awalnya dah benar. Kalau kita Air kan, mandi, uh, nah air air kenapa? itu, tadi yang kata Hanafi tadi mengandung sifat yang lebih rendah suhunya daripada tubuh kita, Pak. Oke, air suhunya lebih rendah dari tubuh kita. Kalau sakit Nah, kita mandi air panas kan supaya airnya suhu lebih tinggi dari tubuh kita. Oke.
Air lebih rendah dari tubuh kita, terus Dengan begitu ada mempengaruhi sifat suhu dari tubuh kita itu Pak. ya apa? Kenapa mempengaruhi suhu tubuh kita? Betul, suhu tubuh kita. Mempengaruhinya gimana? Dengannya adanya evaporasi Pak. Evaporasi. Jadi kalau evaporasi kenapa? Kenapa evaporasi? Waktu inilah kita baru siram, ya enggak? Lah disiram, belum bersabun nih rasa dingin enggak badan? Iya Pak. Sudah rasa dingin. Kenapa rasa dingin? Itu yang pertanyaannya. Belum ada penguapan di situ. Oh iya. Ya enggak? Iya. Nah, kenapa rasa dingin? Kenapa rasa dingin? Ya, tadi si Westi. Westi pernah mandi enggak, Westi? Pernah, Pak. Rasa dingin enggak waktu mandi? Iya, Pak. Nah, kenapa dingin? Kan kata Hanafi tadi, tidak salah energi air itu memiliki energi yang lebih rendah dari suhu badan. Nah, karena energi di air itu lebih rendah dari suhu badan, pas air itu kena ke kulit kita, jadi merasa badan kita tuh dingin, Pak. Ya kenapa dingin? Itu yang ditanya itu kenapa dinginnya itu? Kenapa tubuh kita merasa dingin jadinya? Kan itu kan sensasi ya, sensasi tubuh kita merasa lebih dingin. Kenapa rasa lebih dingin itu? Sekarang suhu tubuh kita 37, ya. Katakanlah air yang kita pakai suhunya 25, kan lebih rendah, ya nggak? Iya, Pak. Nah, waktu kita mandi, airnya kena ke tubuh. Kenapa tubuh kita merasa dingin gitu? Suhu tubuh kita turun atau naik? Turun. Sudah benar. Suhu kulit tubuh kita turun. Secara keseluruhan suhu tubuh kita tidak turun, tapi suhu kulit kita turun. Kenapa? Jadi saya pernah jalan kaki ke suatu gedung. Nah, sampai di gedung ditembak sekarang kan? Ya enggak? Ke termometer itu. Suhunya 37 lebih. Ya enggak? Terus, gimana caranya saya supaya suhunya turun? Cuci muka saya. Ya enggak? Cuci muka. Udah tuh masuk lagi. Ya enggak gitu dong? Di center lagi kan? Di bawah 37. Artinya kulit saya yang di kepala itu suhunya sudah turun. Aku tadi tuh jalannya panas-panas. Kepanasan gitu. Adalah sekitar 200 meter jalan. Kan panas. Aku cuci muka aku, saya sengaja lagi di bawah 37. Artinya suhu kulit saya tuh turun. Untuk naik. Turun. Iya enggak? Dari 37 di bawah sampai di bawah 37, 36,8 kan turun itu. Kenapa turun? Karena itu Pak, panas dari tubuh kita berpindah ke air tadi Pak. Nah, 100 ya. Itu kan sudah panas. Kalau pindah panas terjadi karena ada perbedaan suhu, energi. Ya nggak? Perbedaan suhu. Ya, beda suhu. Jadi yang akhirnya karena ada beda suhu terjadi perpindahan panas. Energi. Ya, panas. Energi dari tekanan tinggi dari yang tinggi ke rendah, Pak. Nah. Ya. Jadi tinggi ke rendah. Jadi apa yang terjadi itu perpindahan? Pindah apa? Konveksi enggak sih, Pak? Iya, konveksi. Yang pindah apa? Energi. Energi Pindah. Jadi
Artinya energi di kulit kita tinggi atau rendah jadinya? Jadi sama Pak, tapi karena perpindahan tadi kita jadi merasa dingin. Enggak, kalau tadi kan saya kan habis cuci muka, tadi 37 lebih. Ya enggak? Iya. Hampir ditolak aku. Udah, aku cuci muka dulu. Tembak lagi. Di bawah 37. Di bawah 37. Suhu airnya tadi kan 25. Suhu kalau enggak kan kulit kepala saya kan 25 mestinya. Ya enggak? Sebahagian energi yang ada di kulit saya pindah ke kemana? Air tadi. Ke air. Sehingga energi di kulit saya naik atau turun? Turun Pak. Turun. Nanti tidak lama baru dari dalam tubuh pindah lagi ke kulit, suhunya naik lagi 37. Jadi dingin berapa? Kondisi apa? Ya. Kondisi di mana adanya perpindahan energi dari objek berenergi tinggi menuju energi yang lebih rendah. Salah. Jadi saya kasih ilustrasi dulu lah. Ada terang dan gelap ya. Ya, terang. Kalau di malam hari ya kita ada senter lampu ya. Terang kan? Ya, terang. Kemana siapa yang keluar? Arif, Gusniar, Imes. Siapa satu lagi? Sari, Pak. Sarinya kemana? Ketendang. Ya? Nah. Oh, Sari. Nah, jadi kalau kita matikan lampu di kamar kita, pintu jendelanya tertutup, apa yang terjadi di kamar kita? Gelap. Gelap. Ya, enggak? Gelap. Jadi gelap kenapa? Karena tidak ada cahaya. Ya, oke, betul. Karena tidak ada cahaya. Jadi kalau terang artinya ada cahaya. Ada cahaya. Cahaya. Gelap tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Oke. Ya. Sekarang kalau tubuh kita ada energi, panas dingin. Panas. Ya, 37 derajat suhu tubuh kita enggak? Ya enggak? Iya. Siapa pernah megang badan orang mati? Beberapa saat. Dingin. Kenapa dingin? Karena tidak memiliki energi. Tidak apa? Tidak apa? Energi. Tidak ada energi. Ya enggak? Lah mati orangnya. Enggak ada lagi pembangkit energi, jantungnya tidak bergerak. Dia enggak ada energi. Tidak ada suplai energi dari dalam melalui sirkulasi darah. Ya enggak? Jadi badannya jadi dingin. Jadi dingin itu apa? Jadi dingin itu Pak ya, suatu kondisi apabila suatu benda memiliki kandungan energi yang lebih rendah Pak. Hampir betul. 85, 86. Lulus, tapi belum 100. Jadi, kalau suhu sekarang, tadi, hubungkan dulu tadi ilustrasi saya. Kalau kamar, ada lampu, terang gelap. Terang. Kalau lampunya dimatikan, kalau lampunya energinya kita ambil, energi listriknya kita ambil, gelap. Ya ada. Wong hidup ada energi enggak? Ada, Pak. Kalau wong mati dingin kenapa? Karena tidak ada energi. Jadi dingin itu apa? Gelap tadi apa? Gelap apa? Tidak ada apa? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Dalam hal ini lampu listrik tidak ada aliran listrik. Tidak ada energi listrik. Ya,
Sekarang orang hidup ada energi. Orang mati Tidak ada energi. Jadi Ada energi. Jadi badannya gimana? Dingin. Dingin. Badannya Jadi dingin itu apa? Tidak ada energi. Iya, dari tadi sama nih. Ketiadaan energi itu ditunjukkan berapa derajat ya. Derajat jumlah energi yang dikandung suatu benda ditunjukkan oleh suhu. Semakin tinggi suhunya artinya benda itu energinya semakin tinggi. Semakin rendah suhu, energinya semakin rendah. Makanya tadi ada benda, kalau dua benda seperti tadi si Ovianda baru mandi, tangannya dipegang oleh Hanafi, energinya berkurang. Kenapa? Energinya pindah ke air yang energinya lebih rendah. Ya enggak? Karena sudah rendah, kulitnya kekurangan energi. Karena energi makanya kita pegang, kekurangan energi makanya kita pegang jadi dingin. Ya enggak? Nah, mekanisme pindah panasnya baru konveksi. Mekanisme pindah panas. Metode pindah panasnya konveksi. Ya enggak? Tadi karena mandi itu. Tapi dia dingin karena terjadi pindah panas. Jadi suatu benda itu dingin kalau tingkatan energinya lebih rendah. Suhu 25 dengan suhu 20 artinya energi benda itu lebih rendah yang suhu 20 dibanding yang 25. Paham ya? Nah, itu termodinamika kuliah pertama atau kuliah kedua yang kita sebut dengan hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika itu mengatakan apabila ada dua benda yang mempunyai beda suhu, artinya dia mempunyai dua tingkatan energi berbeda, apabila kita tempelkan, maka akan terjadi perpindahan energi dari benda yang energinya lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, sampai terjadi kesetimbangan energi. Kalau kita pegang es, rasa dingin enggak? Rasa dingin, Pak. Nah, kenapa dingin? Dingin, Pak. Kenapa? Kenapa Imes sekarang? Nah. Apa Mes? Karena suhu kulit menjadi lebih rendah. Ya, kenapa rendah? HP kamu pakai HP ke laptop, rendahkan dikit supaya kelihatan. Ah ya. Nah, kenapa? Kenapa? Es tadi energinya lebih tinggi atau lebih rendah? Mana tinggi, energi di tangan atau energi es? Energi di tangan. Oke, jadi pindah energi dari rendah ke tinggi, Pak. Dari tangan. Dari tangan ya, dari tangan ke es. Sampai terjadi kalau kita pegang terus esnya, pindah terus nggak energinya? Pindah, Pak. Esnya jadi lumer kan? Jadi cair. Lumer. Cair karena dia menyerap energi dari tangan. Dari tangan kita. Makanya dia energinya naik dari padat berubah menjadi cair. Ya. Sampai terus makanya tangan kita yang pegang es tadi rasanya dingin sekali. Kenapa? Mendekati suhu es. Kenapa? Karena kita sudah tahu pada waktu es mencair itu ada panas laten. Panas laten yang kita sebut dengan panas laten fusi, air pindah
sebesar yang diserap itu sebesar apa? Sebesar panas laten fusi. Panas laten untuk meleleh atau panas laten untuk membeku. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Jadi sudah tahu sekarang ya, dingin itu apa? Dingin itu apa? Tidak ada energi, Pak. Nah, ketiadaan energi. Sama dengan gelap, ketiadaan cahaya, ya enggak? Ya enggak? Jomblo kenapa? Nah, tiadaan pacar. Ya enggak? Ketiadaan pasangan itu jomblo. Sama itu tadi. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau kita mendinginkan sesuatu, biasanya kita gunakan apa? Taruh es batu, Pak, atau ditaruh di kulkas. Terus apa lagi? Taruh di kulkas, Pak. Oke, taruh di kulkas, ya lebih dingin. Oke. Air kita mandi itu tujuannya apa? Mandi itu tujuannya? Mendinginkan tubuh. Ya, mendinginkan dan membersihkan tubuh. Ya. Nah, jadi mana lebih dingin? Sedang kita siram-siram atau setelah kita handuk? Belum pakai baju? Setelah disiram, Pak. Hah? Setelah pakai handuk. Setelah dihanduk itu akan lebih dingin. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, sekarang pertanyaan kedua, ilustrasi kedua. Kalau di kulit kita tetes alkohol, ya, nah, apa namanya yang untuk tangan itu, cuci tangan itu, pakai alkohol, ya kan, pakai alkohol. Hand sanitizer. Ya, hand sanitizer kan pada umumnya ada alkoholnya. Ya. Setelah kita kasih hand sanitizer, rasa dingin, rasa panas? Rasa dingin, Pak. Nah, rasa dingin. Kenapa dingin? Anda? Sari sekarang kenapa? Kau ini di mana Sari ini? Rasa dingin, kenapa rasa dingin? Kalau kuliah mudah nih, sekarang kalau enggak ngerti enggak. Kenapa rasa dingin? Karena energi panas yang di tangan itu berpindah ke alkohol. Oke. Mana lebih dingin? Kalau kita ambil setetes air, kita taruh di kulit, dengan kita ambil setetes alkohol, kita taruh di kulit. Alkohol. Hah? Alkohol, kenapa alkohol? Betul jawabnya alkohol. Alkohol lebih dingin. Karena pada nanti materi yang saya ngomong ini saya kasih sama kalian, sudah ada seperti bab saya tulis kok. Kenapa yang alkohol rasa lebih dingin? Kalau kita teteskan, satu tetes sebelah kiri, satu tetes sebelah kanan di tangan. Ya enggak? Yang kiri air, yang kanan alkohol. Yang lebih dingin alkohol kan? Yang kanan. Nah, pada waktu dingin alkoholnya masih ada nggak? Di tangan? Nggak ada. Kenapa alkoholnya nggak ada? Menguap. Oke, untuk menguap perlu? Adanya suhu panas. Ya, perlu energi. Sebesar panas laten penguapan. Diambil dari mana panas laten penguapan itu? Dari tubuh, Pak. Ya oke, dari tubuh. Betul jawabnya. Sehingga energi di kulit kita yang tadi ditempel alkohol jadinya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Oke, karena lebih rendah dia jadi dingin atau panas? Dingin. Oke, pintar. Jadi metode lain
Caranya untuk mendinginkan adalah dengan cara menguapkan. Ya, menguapkan. Makanya tadi kalau kita mandi, habis kita handuk, walaupun di permukaan tubuh kita masih ada selapis air, permukaan air, kita rasa lebih dingin karena air tadi yang ada di tubuh kita menguap. Ya, menguap sehingga kita rasa menjadi lebih dingin. Kenapa? Karena energi di kulit kita turun akibat penguapan air yang tadi setelah kita handuk. Ya. Nah, jadi seperti kemarin, kenapa si Arif ini keluar nih? Ya, seperti minggu lalu. Minggu lalu kan ada apa tuh videonya? Pendingin Pot dari tanah tanpa listrik, Pak. Iya, pendinginan tanpa Listrik. ini. Ya. Kenapa bisa dingin? Karena adanya penguapan, Pak. Oke, penguapan dari air yang ngisi pori-pori pasir itu, Pak. Iya. Untuk menguap perlu Energi. diambil Energi. dari dalam pot kecil, Pak. Iya. Dari dalam tangan. Jadi baca bisa buat kulkas. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau kita taruh air dalam kendi dan kita taruh air dalam botol beling. Kita taruh air dalam botol plastik. Jadi ada 3 ya. Kita taruh di luar 1 malaman. Mana besok pagi pada waktu kita ukur suhunya besok pagi, mana yang lebih dingin? Air dalam kendi, air dalam botol kaca, air dalam botol plastik? Air dalam kendi. Oke, kenapa MS? Air itu menyerap dari, kan kendi itu terbuat dari tanah liat ya kenapa? Nah, jadi dia tuh lebih mudah menyerap energinya. Lebih apa? Lebih mudah menyerap. Menyerap apa? Menyerap energi. Menyerap energi. Oke. Ya, kendi biasanya beda ya. Kendi tradisional itu kan dari tanah ya, tanah liat ya. Dibakar. Apalagi kalau ada pasirnya. Ya. Nah, biar bagaimanapun, kecuali setelah itu dikasih glasur ya. Dikasih glasur seperti kaca begitu. Ya. Nah, di furnace ya, jadi nggak bisa tembus air. Ini kalau dia belum dikasih furnace atau glasur gitu, masih ada pori mikro. Pori mikro itu air mengalir kan melalui pori mikro ke permukaan. Di permukaan kendi ada selapis tipis, karena tadi mikro kan, selapis tipis air. Itu kalau kendi dibiarkan lama-lama bisa jamuran dia kan. Nah, setipis lapis air ini di luar kan, mudah menguap atau tidak? Ya Pak. Nah, jadi terjadi penguapan. Penguapan. Nah, untuk menguap perlu energi. Energi, namanya apa? Panas laten. Penguapan. Panas laten. Penguapan atau HFG kalau di termodinamika kan, HFG. Jadi selain suhunya turun karena disebut panas sensible, terasa gitu ya, beda suhu, terjadi juga penurunannya karena penguapan selapis uap air yang ada di permukaan kendi. Ya. Akibatnya tingkatan energi air yang berada dalam kendi
lebih rendah daripada air yang ada di dalam botol beling ataupun botol plastik. Karena di dalam botol beling atau botol plastik hanya terjadi pindah panas saja. Tidak ada terjadi penguapan yang mengakibatkan terjadi penurunan energi sebesar panas laten penguapan. Ya, panas laten penguapan air itu energinya 4 kali lipat ya dari energi air biasa. Ya, sehingga banyak sekali yang diambilnya. Ya, makanya kalau kita ada orang kawin, ya kipas disemprotkan uap air, lihat ya itu ya, itu kenapa suhunya bisa turun? Karena butiran-butiran uap air tadi yang disemprot itu mudah menguap kan, karena butirannya kecil. Untuk menguap perlu energi diambil dari udara sekitar di mana butiran air tadi disemprotkan. Ya, nah, akibatnya udara sekitarnya menjadi lebih dingin, ya, jadi lebih dingin. Itu semua proses pindah panas yang dalam rangka pendinginan. Nah, pendinginan ini dulu banyak digunakan orang untuk mengawetkan. Kenapa? Karena tidak terjadi pergerakan molekul. Ya, molekul. Jadi untuk daerah-daerah tropis seperti Indonesia, itu teknologi pendinginan kita tidak begitu berkembang. Ya, karena kita tidak banyak. Tapi di negara 4 musim, di mana mereka pernah mempunyai salju, mereka menggunakan es untuk mengawetkan makanan. Ya, dulu saya pernah waktu sekolah, kebetulan ini yang agama Kristen. Jadi kita buat perayaan Natal. Habisnya apa makan-makan. Jadi kalau perayaan Natal, yang Kristen yang masak-masaknya. Ya, kalau Lebaran yang Islam yang masak-masaknya. Jadi kita masak, tapi kan kita ini sekolah kan, ibu-ibunya juga banyak yang sekolah. Ada dimasak, ditinggal di rumah. Karena musim dingin, rumah itu dipasang heater panas dia. Ya, jadi pagi kita sekolah, sore acaranya kita buat. Makanlah kawan-kawan ini. Habis makan banyak yang sakit perut. Kenapa banyak sakit perut? Makanan itu ada yang basi. Ya, karena di udara di dalam rumah hangat, panas. Ya, jadi tahun berikutnya aku katakan, kalau gitu kita dinginkan supaya tidak basi. Tidak muat kulkasnya kecil. Kulkasnya kan hanya untuk rumah tangga kecil. Ya enggak? Mana caranya? Ya sudah, aku bilang, taruh di mobil di luar. Kita pergi kuliah kan mobil itu tidak jalan. Karena dari tempat asrama ke kampus jalan kaki dekat. Ya, tak sampai 1 kilo. Jalan kaki. Jadi tinggal di mobil, makanannya jadi musim dingin di Desember kan. Makanannya jadi dingin. Kaget balik kuliah pas kita nak makan-makan pesta, baru dipanas ke. Nah, sejak itu katik yang sakit perut. Nah, memang teknologi itu dimanfaatkan oleh mereka di negara-negara 4 musim. Mereka buat ruangan diberi lapis, ya, lapis untuk insulator. Di bagian luar dikasih insulator, di bagian dalam, terus antara dinding itu dikasih jarak. Nah, pada musim dingin jarak ini celah itu diisi es, ya, diisi es dan ruangan itu menjadi dingin, ya. Dan mereka menyimpan gudang makanannya itu di dalam ruangan itu. Ruangan itu disebut spring house. Spring tulisnya seperti per, ya. Spring house atau rumah musim semi. Karena begitu musim semi sudah mulai lumer esnya. Ya, tapi karena lumer es tapi masih dingin. Ya, jadi makanan mereka bisa awet dan segar. Kalau kita di tropis tidak ada yang seperti itu, makanan segar kita tidak bisa lama. Makanya di kita di tropis banyak kita gunakan
makanan fermentasi. Contohnya, contoh paling sederhana di kita itu apa namanya? Ikan yang pakai nasi pakai garam itu apa? Pedo, Pak. Hah? Bukan Pedo. pedo. Bekasam. Asam. Bekasam ya. Pakai nasi pakai garam. Garam. Nah, kawan-kawan kita di THP nyebutnya yang tumbuh bakteri asam laktat, BAL. Nah, jadi di kita di tropis yang banyak itu adalah teknologi fermentasi. Kita tidak punya es. Jadi makanan kita kering atau fermentasi. Ya, fermentasi. Nah, tapi kebanyakan kering karena paling mudah kan, dikering, asap, salai ya. Salai itu ya, disalai itu artinya dikering pakai asap. Itulah makanan kita. Tapi di negara 4 musim mereka punya teknologi pendinginan. Ya. Nah, itu spring house. Dan kemudian orang mengetahui bahwa dengan menambah es tadi ya, yang kedua dengan menguapkan. Ya. Kalau sekarang kita buat seperti itu, ruangan dingin dengan mengasih es. Ya, bisa enggak? Bisa. Jadi kalau kita kepanasan sekali, mudah sebetulnya kita hidupkan kipas. Kalau suhu 40 derajat. Ya, saya pernah suhu 40 derajat. Sekarang di Amerika 43, 44, di Arizona sana 43, 44. Ada daerah namanya Death Valley, lembah kematian, itu 50 derajat suhunya. Ya, enggak ada yang tumbuh, enggak ada yang hidup. Jadi kalau suhu seperti itu gimana caranya? Kalau kita mau ada sosialisasi arisan dan sebagainya, hidup kipas, ambil es, taruh es di depan kipas. Ya, ditiup oleh ini, udaranya dingin. Tapi kalau esnya habis, kan ada sekarangnya kipas ya, kipas dingin. Di bawahnya itu kalau kita kasih es, ya, kasih es jadi lebih dingin. Tapi esnya lama-lama habis. Esnya mesti tambah. Ada lagi enggak, Pak? Ada. Caranya gimana? Ya kasih alkohol. Di tangkinya isi alkohol, nguap dia. Tapi lama-lama alkoholnya habis kan? Ya enggak? Habis juga mesti ditambah karena menguap habis. Nah, jadi orang akhirnya berusaha membuat caranya dengan disiklus, dikembalikan. Alkohol yang menguap tadi atau bahan yang mudah menguap ini dikumpulkan, diputar ulang, masuk kembali, kemudian dimampatkan hasil pemampatannya ini jadi cair, dia dialirkan lagi ke tempat tadi menguapkan. Maka di tempat yang menguapkan itu bejananya menjadi dingin. Menguap, uapnya ditangkap lagi, diputar balik, sirkulasikan, kembalikan lagi. Ya. Maka muncullah teknologi yang kita sebut dengan teknologi kompresi uap, teknologi pendinginan kompresi uap. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Cari ininya dulu. Videonya dulu. Ini ya. Kita putar. Wah, ini enggak bagus.
This is a graphical representation. This model shows how Oke. Ya, kita share screen dulu. Ya. Ini kita tonton sama-sama dulu ya. This model shows how a refrigerant changes state, transferring heat in the form of latent heat as it does so. The refrigerant in this closed container has partially vaporized, and the vapor fills the tubing and the second container. The small amount of pressure in here acts on the refrigerant and prevents it boiling, even though the surrounding or ambient temperature would normally allow that to happen at atmospheric pressure. If we remove latent heat from the vapor with this iced water, the refrigerant condenses and the pressure drops because the vapor in here takes up less space. The reduced pressure allows the refrigerant to boil at a lower temperature, and we can see bubbles as vapor is released. If we remove the ice water, condensing stops, the vapor pressure builds up, and then the boiling of the refrigerant stops. The fine point at which vaporization or condensing starts and stops, depending on which way the change of state is occurring, is called the saturation point. Because the liquid is saturated with heat just before the change to vapor. And when condensing, the vapor is saturated with heat. Liquid. It only takes a slight change in either the pressure or heat content of the refrigerant to change the saturation temperature. If I heat the refrigerant with this hot water, the extra heat makes it boil, and the pressure in the tubing will rise. The increased pressure raises the boiling temperature, and when that's the same as the water, a new saturation point is reached. Changes in pressure or temperature directly affect the saturation point. If we were to imagine a situation where we wanted to transfer heat from a hot space to a cold space, then a simple closed system like this would do the trick. Refrigerant absorbs latent heat and boils in the heat exchange unit called an evaporator. The vapor travels to the other coil, the condenser, and gives up latent heat as it condenses. The liquid then returns to the first coil and the cycle continues. Oke, itu yang paling sederhana ya. Jadi kalau prinsip tadi itu, yang terakhir perhatikannya, kita menguapkan bahan yang disebut dengan refrigeran. Refrigeran itu bahan yang bisa mendinginkan. Nah, pada waktu dia menguap, dia memerlukan energi. Energinya diambil dari sekitarnya. Ya, akibatnya kalau kita kasih tadi evaporator tadi, tempat itu evaporator di ruangan, itu dia menguap. Kemudian setelah menguap, uapnya ditangkap. Kemudian dikondens, dipadatkan kembali. Kondensernya dipadatkan, dimampatkan kembali dengan menggunakan pompa. Ya, jadi tekanannya menjadi tinggi. Dia menjadi cair, dan cairan ini kita alirkan kembali ke evaporator, di mana di tempat evaporator dia menguap. Kalau kita melihat sekarang air conditioner di rumah kita, atau di ruangan, atau di kantor, di kelas, AC ya, kita punya 2 unit.
unit luar outdoor dengan unit dalam indoor. Unit dalam itu kita sebut dengan evaporator. Tadi disebut itu ya, evaporator, di mana refrigeran, cairan yang mudah menguap ini dimasukkan ke sana dan dia menguap. Untuk menguap, dia mengambil energi dari lingkungan. Dan kemudian kalau di AC dibantu kipas. Kipas ditiupkan ke evaporator dan udara yang lewat di evaporator akan menjadi dingin. Suhunya turun, ya. Suhunya turun ini yang menunjukkan dia energinya rendah. Dia akan mengambil jalannya, akan mengambil energi dari udara di sekitar kita dan kemudian akan bersirkulasi kembali. Dan itu tadi refrigeran, cairan yang mudah menguap di indoor unit, di evaporator, dibawa keluar outdoor unit. Di outdoor unit dia dikompresi, dimampatkan sehingga dia menjadi cair dan suhunya naik. Dan oleh karena itu kita ingin hanya cairan tekanan tinggi tapi suhunya tidak tinggi. Maka cara mendinginkannya kita tiup dengan kipas. Maka di luar, di outdoor, kalau kipasnya hidup, kita merasa panas. Ya. Kalau di kulkas, kalau kalian lihat kulkas di rumah tangga yang model lama, ya, di belakangnya ada seperti jeruji-jeruji. Jeruji-jerujinya inilah yang kita sebut sebagai kondensor. Kalau zaman saya dulu, jeruji-jerujinya ini panas. Kalau musim hujan, kita gantung sepatu-sepatu yang kita cuci. Besoknya sudah kering. Kenapa? Karena di kondensor itu panas. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini ada bagian pelajaran kuliah kita sharing lagi. Karena tadi sudah ini kita siklus pendinginan, ya. Tadi ini dia. Siklus pendinginan. Ya. Siklus pendinginan refrigerasi. Ya, siklus refrigerasi. Nah, ada beberapa hal. Apa ini? Nah, kita matikan aja, kita keluar dulu. Ya, kita lihat lagi kembali. Ya, ada beberapa hal yang kita lihat ini sebetulnya sudah merupakan pelajaran di termodinamika, ya. Jadi perpindahan panas dari suhu tinggi ke pindahan panas, ya, dari suhu rendah ke suhu tinggi disebut refrigerasi.
Jadi kita pada dasarnya memompa panas. Kan kalau air mengalir dari tinggi ke rendah, bisa nggak air dari rendah ke tinggi? Bisa, dengan cara kita pompa. Sama juga dengan panas. Panas pindah dari tempat tinggi, kandungan energi tinggi ke energi rendah. Bisa nggak dari energi rendah ke energi tinggi? Bisa, dengan pompa. Nah, perpindahan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi itu kita sebut sebagai refrigerasi atau pendinginan. Jadi apa itu pendinginan? Pendinginan adalah perpindahan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ya. Jadi kita pompa panasnya sehingga tempat itu suhu energinya menjadi rendah dan sensasinya ya kita merasakan suhunya lebih rendah. Ya. Alat yang digunakan untuk menghasilkan refrigerasi disebut refrigerators. Ya, ini di bahasa Indonesia disebut kulkas. Kulkas itu bahasa Belanda, kul dingin, kas itu lemari. Ya, jadi kulkas. Bahasa Inggrisnya sebetulnya refrigerator, ya, alat untuk melakukan perpindahan energi dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kalau AC tadi ya, kita pompa dia. Dari ruangan lebih rendah kita pompa keluar, dibuang panasnya di luar oleh outdoor unit. Siklus operasi dari refrigerator disebut siklus refrigerasi. Dan cairan yang digunakan di refrigerator disebut dengan refrigerants. Ya, refrigerator digunakan untuk tujuan bisa memanaskan ruangan dengan memindahkan panas dari dingin ke tempat yang panas. Nah, sistem yang menggunakan panasnya itu kita sebut dengan heat pump atau pompa panas. Ya. Nah, refrigerator objektifnya atau tujuannya adalah memindahkan energi dari suatu volume yang lebih rendah dan mempertahankan suhu rendah tersebut. Heat pump objektifnya adalah memindahkan panas dari daerah yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Kalau refrigerator tadi memindahkan panas juga, ya, dari tempat rendah ke tempat tinggi, tapi yang kita manfaatkan tempat yang dinginnya. Kalau heat pump, kita tempat yang manfaatkan adalah tempat panasnya. Nah, di negara-negara 4 musim tadi, AC mereka bisa di switch, bisa jadi AC, bisa menjadi heat pump. Kalau siklusnya dibalik, maka akan jadi panas. Kalau siklusnya dibalik lagi, jadi AC. Ya. Jadi saya sudah pernah merasakan ini karena pernah tinggal di negara 4 musim. Dan yang paling ini, tahun lalu, tahun 2019, saya akan ke Jepang. Ya. Nah, itu peralihan antara musim panas ke musim dingin. Jadi pada waktu musim panas, di tempat kos saya itu, saya hidupkan AC-nya. Dan kemudian pada akhir bulan November atau awal Desember, itu sudah mulai dingin. Saya balik, AC saya itu ada tombol untuk membalik, maka yang keluar sebaliknya, di balik arahnya dia menjadi panas, ya, panas yang tadi dibuang keluar dibawa ke dalam. Jadi di luarnya menjadi dingin, jadi AC-nya keluar. Ya, AC-nya keluar, panasnya di dalam. Kalau sekarang di tempat kita, AC, dinginnya kita masuk ke dalam, panasnya kita buang keluar. Ya. Nah, sekarang ada COP, Coefficient of Performance. Ya, COP-nya ini desired output dibagi required input. Output yang diinginkan dibagi input yang dibutuhkan. Ya, kalau refrigerasi, output yang diinginkan adalah QL. Ya, input yang dibutuhkan adalah kerja yang digunakan untuk memutar. Ya, dan selangnya antara 0 sampai tak hingga. Lebih tinggi COP lebih bagus. Untuk saat sekarang, ya, refrigerator kita atau AC-AC kita banyak yang sekitar 4 COP-nya, bahkan ada yang lebih tinggi. Ya, itu banyak kita lihat ada AC
AC watt kecil. Nah, itu bukan ininya, yang maksudnya COP-nya lebih bagus. Ya. Kalau untuk heat pump atau pemanas COP heat pump, maka yang kita butuhkan adalah panasnya QH dibagi W net in. Ya. Ini besarannya antara 1 sampai tak hingga. Semakin tinggi, semakin bagus. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, ini ya, kita perhatikan ya, ini kalau AC yang sebelah kiri ini, AC yang kita manfaatkan adalah ini, yang kita manfaatkan adalah yang dinginnya. Ya, yang dinginnya yang kita manfaatkan. Kalau heat pump, ya, yang kita manfaatkan adalah yang panas. Nah, ini heat pump. Jadi sebetulnya prosesnya sama. Baik AC ataupun heat pump sama saja, tapi yang menentukan adalah kita manfaatkan yang mana. Ya. Nah, kalau yang ini itu heat pump. Tapi sebaliknya kalau kita manfaatkan yang bawah sini, kita manfaatkan. Ya, kita bawah sini, dia jadi AC atau refrigerator. Ya, jadi sebetulnya alatnya sama, tapi tinggal kita mau yang mana yang manfaatkan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita lihat seperti ini pada bagian kiri. Ya, bagian sebelah kiri. Ini ya. Ini kita lihat, ini ada pompa. Pompa ini akan memompa refrigeran, yaitu cairan sebagai media pendingin. Kita pompa dia menjadi ini apa namanya, cair. Jadi kalau gas dimanfaatkan dia menjadi cair, tapi suhunya tinggi. Nah, di kondensor suhunya ini kita turunkan dengan cara kita tiup menggunakan kipas yang kita pelajari di pindah panas. Namanya adalah sirip, pakai sirip-sirip ya. Dan kemudian setelah itu dia sudah cair dan relatif dingin, dia masuk ke sini ke katup ekspansi. Katup ekspansi ini kita sudah pelajari kemarin di termodinamika. Prinsip yang terjadi pada katup ekspansi adalah throttling. Throttling adalah penurunan tekanan tetapi entalpinya konstan. Ya. Nah, pada waktu dia sampai di titik 4, entalpinya konstan tapi tekanannya lebih rendah. Kalau tekanan lebih rendah, kita sudah pelajari, tekanan tadi yang juga di video, tekanan lebih rendah, cairan refrigeran tadi mudah menguap. Untuk menguap, dia perlu energi penguapan. Dia ambil dari lingkungan. Yang lebih dingin, dia menyerap energi, ruangan yang sebelah sini menjadi dingin. Bahannya berubah menjadi gas. Gas ini disedot oleh pompa, kemudian dimampatkan menjadi cairan, masuk ke kondensor, didinginkan, keluar lagi cairan tekanan tinggi, masuk expansion valve atau throttling, menjadi entalpinya konstan, tetapi tekanannya rendah. Demikian seterusnya berulang dalam siklus. Ya. Nah, siklus refrigerasi ini bisa ditulis dalam bentuk macam-macam. Pada sebelah kanan ini, ya,
pada sebelah kanan, ya, pada sebelah kanan di sini. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah siklus T, hubungan T suhu dengan S entropi, ya. Makanya dia mengikuti ini garisnya seperti ini, ya. Nah, dari titik 4 ini ya, dari titik 3 ini ya, 3 di sini, dia tekanan tinggi tapi cair. Kemudian suhunya turun, ya, bergeser, mestinya suhunya turun sesuai dengan garis suhu. Tapi tidak, dia mengikuti garis saturated liquid. Dan kemudian dari titik 4 ke titik 1 terjadi penguapan. Ya, dari titik 1 terjadi penguapan, di bahan itu entropinya naik, dan untuk itu dia perlu mengambil energi seberapa besar? Dari beda 1 ke 4. Kemudian dari titik 1 dipompa. Perhatikan nih garis lurus, pompanya ini konstan entropi, entropinya konstan. Di titik 2 masuk lagi ke kondensor, di sini uap jenuh, suhunya diturunkan sampai dia menjadi cairan jenuh. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, kulkas rumah tangga kita, khususnya sekarang ini yang bagian luar, ini ya. Ini ya, ini sekarang ditempel di dalam dinding sehingga tidak kelihatan. Ya, di belakang ada tangki ini ya. Tangki untuk menampung refrigeran. Ya. Nah, ini ada kompresor di sini. Kompresor ini memompa refrigeran menjadi tekanan tinggi tapi cair dan suhu tinggi, kemudian didinginkan di sini. Makanya kalau kompresornya hidup, kalau kulkas yang sekarang, itu dindingnya kalau kita pegang panas. Itu terjadi memindahkan panas ke dinding dan keluar. Di bagian dalam ada insulator. Dan kemudian di sini capillary tube. Capillary tube ini berfungsi sebagai throttling dari tekanan tinggi, menurunkannya ke tekanan rendah. Terjadi penguapan di sini, evaporator coil, ya, seperti ini, dan menguapkan, menyerap energi dari ruangan bagian dalam, khususnya di freezer minus 18 dan kemudian turun. Nah, kalau kalian buka freezer, khususnya kalau yang model lama, ada yang es menempel di sana, hati-hati, karena kalau kita lihat lantai dinding dari freezer itu dan langit-langitnya itu banyak legok-legoknya. Legok-legoknya itu adalah kabel ini, kawah pipa ini yang bersirkulasi. Hati-hati, kalau ada es menempel, kita congkel, bocor, ini tamatlah riwayat kulkas kita karena tadi gasnya menguap semua, habis dia. Ya, satu-satunya cara pipa ini ditampol lagi, kemudian diisi refrigeran yang baru agar dapat digunakan. Kita perhatikan kulkas ini di atas minus 18, sini 3 derajat. Bagian bawah sekali pada tempat kita nyimpan sayur sekitar 5 derajat. Ya. Nah, saya lebih senang menggunakan diagram yang ini. Ya, diagram ini adalah disebut diagram pH, di mana P adalah tekanan, di sini H adalah entalpi. Mudah kita pahami karena kita sudah biasa melihat ini pada waktu kita mengenal tabel uap. Ya, ini tekanan yang merah ini adalah tabel suhu konstan. Ya, yang ini suhu minus 25. Ya, pada saat di sini, ya, ini minus 25 ke sini dan kemudian ke kanan. Ya, kalau kita pompa, misalnya seperti ini titik 4, ya, 4, kita pompa 1, kita pompa dia kedua, ini mengikuti garis konstan entropi. Titik 2 sampai di sini, ya, di dinding, di garis uap jenuh.
Kemudian dari uap jenuh, uap ya, dia kita dinginkan terus, ya, kita turunkan ininya, tekanannya konstan, sampai ke titik 3, ya, cairan jenuh. Dan untuk dari titik 2 ke titik 3 ini banyak energi yang bisa dikeluarkan, yaitu energi panas laten penguapan dari titik 2 ke titik 3. Kemudian dari titik 3, tekanannya kita turunkan dari 1000 kilopascal kita turunkan menjadi 100 kilopascal dari titik 3 ke titik 4. Di titik 4 ini kita perhatikan ini adalah kondisinya campuran. Ya, campuran ini merupakan konsekuensi dari prinsip throttling yang mensyaratkan entalpinya konstan. Ini ya, bawah ini entalpinya konstan, tapi nah dari bagian sini sampai ke titik 4 ini sudah menjadi uap. Sebahagian dari refrigeran ya, yang umumnya kalau secara umum disebut freon, sudah berubah menjadi uap sebagian, sehingga kita hanya bisa memanfaatkan entalpi dari titik 4 ke titik 1. Ya. Nah, satuan energi adalah kilojoule atau BTU, dan kemudian ada kapasitas pendinginan, yaitu laju pemindahan panas untuk refrigerasi. 1 ton refrigerasi, yaitu jumlah panas yang dikeluarkan dibutuhkan untuk membekukan 1 ton air pada 0 derajat Celcius menjadi es pada 0 derajat Celcius dalam 24 jam. Ya, ini ton refrigerasi ini sekitar 3,5 kilowatt. Ya, lumayan besar, 3,5 kilowatt. Ya, itu adalah kapasitas pendinginan dalam hitungan ton. Oke, nah itu dulu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Ini kita akan lanjutkan nanti di dalam e-learning. Saya akan tambahkan materi ya, sehingga kalian lebih mudah mengerti hal ini dengan yang ini ya. Oh, ini tadi ada di sini ya. Nah, saya buka dulu. Open. Nah, ini kelihatan tidak tulisan bab 1? Halo? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini nanti yang sudah saya tulis sebagian, kalian bisa membacanya nanti ya, apa tujuan pembelajaran kita ya. Jadi dengan di sini ini lebih jelas karena dia berbahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia mungkin kalian bisa lebih baik membacanya. Kemudian ada satu hal, saya matikan dulu ininya. Stop sharingnya. Ya. Selain bahasa Indonesia, kalian masih punya kan tabel uap ya? Tabel uap, nanti kalian cari di tabel uap yang maktub termodinamika, itu ada tabel uap. Tabel uap R134A. Karena sekarang kulkas-kulkas itu ya AC dan sebagainya menggunakan R134A. Kalau dulu zaman saya belajar kita pakai R12. Hanya saja R12 ini dituduh dapat merusak lapisan ozon sehingga dilarang secara internasional karena merusak ozon di udara sehingga sinar ultraviolet bisa masuk langsung ke bumi dan merusak manusia, bisa mengakibatkan kanker. Sehingga R12 itu
Sebetulnya R12 itu bagus, tidak beracun bagi kita, tidak berbau, tidak apa ya, mudah dipelajari. Ya, kalau sekarang R134 itu kalau bocor agak pusing-pusing kita karena ada racunnya dikit ya. Tapi karena tidak merusak lingkungan, ya biarlah kita pusing-pusing dikit ya katanya. Ya, tapi sekarang orang masih mencari pengganti R12 yang bagus seperti R12 tapi tidak merusak ozon ya. Oke, ada pertanyaan? Gusniar. Tidak, Pak. Nah, hidupkan videonya, mau saya foto dulu. Ini bukti hadir kita. Nah, Westi tadi tidur, baring dia. Tegak baru tegak. Tidak tidur, Pak. Cuman ke bawah Baring. Pegel pegang HP, Pak. Tapi baring. Iya, sama Bella itu. Tidak, Pak. Oke, siap. Sari, tangan kau turun. Yang ditutup. Senyumnya. Senyum. 1, 2, 3 di foto ya. Oke, coba disimpan, baca enggak? Simpan dulu. Oke, ditulis dulu ya. Daftar hadir kuliah teknik pendinginan tanggal 25/08/2020. Save. Di mananya save-nya nih? Kau nak galak. Save. Pendinginan, teknik pendinginan. Cari dulu. Oke. Karena saya ada kuliah lagi, kita berhenti sekarang. Ya.